Kali ini Mimin bakal bahas dengan durasi yang lebih panjang pol-polan buat kalian semua cuy. Siapa nih yang udah nungguin banget kelanjutan kisah Kirito di anime Sword Art Online? Nah, Mimin kali ini bakal ngelanjutin cerita dari Kirito dan teman-temannya beraksi di dunia game nih. Kali ini bakalan ada misteri terkait para pemain game yang terbunuh setelah avatar mereka dihabisi penembak misterius. Kirito diminta buat menyelidiki kasus tersebut dan harus masuk ke dunia game baru lagi yang gak kalah seru dibandingkan game sebelumnya cuy. Oke cuy, gak usah lama-lama lagi. Daripada nanti kalian nyekip, langsung saja kita bahas ke alur ceritanya. Tunggu dulu, sebelum kita masuk seperti biasa dong, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan dan chattingan mantan, siapkan jajan dan gorengan kalian. Selamat menonton sambil rebahan sampai ketiduran cuy. Cekip bro. Setahun setelah Sword Art Online, sebuah bar sedang menayangkan program MMO stream bernama This Week's Winners. Episode acara itu menampilkan pemenang dari runner-up turnamen Bullet of Bullets terakhir di Gun Gale Online yang bernama Zexkid dan Yamikaze. Zexkid memberikan wawancara mengenai kemenangannya di turnamen. Ia berkomentar tentang bagaimana zaman build berbasis AGI telah berakhir. Sebagian besar orang di bar menunjukkan penghinaan terhadap Zexkid karena ia menyebabkan desas-desus palsu tentang build AGI adalah pilihan terbaik. Tiba-tiba seseorang berdiri dan mendekati monitor yang menampilkan acara tersebut. Ia menodongkan pistol ke arah layar sambil menyebut tentang penghakiman kekuatan sejati. Beberapa orang menertawai kelakuan orang itu, namun terdiam sesaat setelah pistol ditembakkan ke layar. Tiba-tiba Zexkid yang semula baik-baik aja terlihat kesakitan dan menghilang dari acara. Wanita itu memandu program tersebut dan menduga koneksi Zexkid terputus. Namun orang-orang yang ada di bar menyadari apa yang terjadi. Mereka pun disergap ketakutan. Sosok itu pun menurunkan pistol dan mengerahkannya kepada mereka. Ia menyebut dirinya adalah Dead Gun. Suatu hari Asuma pergi berkencan dengan Kirito. Saat bertemu, keduanya menyadari mereka memakai warna pakaian kostum avatar saat di Sword Art Online. Kirito mengajak Asuma berkeliling kota sambil mengajak ngobrol banyak hal dan berfoto bersama. Saat hari beranjak sore, mereka duduk di bangku taman. Asuma menanyakan apa yang ditulis Kirito di survei kelulusan mereka. Kirito memberitahu dia ingin menjadi seorang pengembang sarana antarmuka mesin sebagai pengganti teknologi full dive. Setelah itu Asuna berganti memberitahu hal yang ingin dilakukannya. Ia berharap bisa terus bersama Kirito dan Yui. Asuna salah tingkah dan menyuruh Kirito melupakannya. Ia menanyakan kemungkinan Yui bisa kembali bersama mereka. Kirito menjelaskan saat ini hal itu masih agak sulit untuk diwujudkan. Namun ia mungkin bisa mewujudkan hal itu di masa depan. Kirito teringat pertemuannya dengan Seirojo Kikouka sebelum menemui Asuna. Laki-laki itu mengajaknya bertemu di sebuah restoran Elliot. Setelah memesan menu, Kirito mengatakan dirinya sudah menjelaskan semua hal yang ia ketahui tentang Sword Art Online. Namun Kikouka ternyata menemuinya bukan untuk membahas hal tersebut. Kikouka menjelaskan sebuah kejadian yang sedang ia selidiki. Ia menyebut seorang laki-laki bernama Tamotsu Shigemura yang ditemukan tewas 5 hari lalu di apartemennya. Setelah diselidiki tidak ada tanda-tanda perampokan. Namun saat ditemukan Tamotsu sedang menggunakan amosfer. Dari hasil autopsi, penyebab kematiannya adalah gagal jantung akut. Kikouka memberitahu setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Tamotsu sudah login di game Gun Gale Online selama 2 hari tanpa makan. Kirito merasa penyebab kematian Tamotsu masuk akal dan tidak ada yang perlu dicurigai. Kikouka memastikan Kirito mengetahui game tersebut. Kirito menjelaskan game itu dibuat khusus untuk pemain profesional. Dalam game tersebut, para pemain dapat menghasilkan uang yang bisa dicairkan. Tamotsu Shigemura adalah salah satu pemain yang memenangi turnamen game tersebut dengan nama karakter Zexkid. Kirito menanyakan apakah Tamotsu tewas saat bermain game. Kikouka menjelaskan Tamotsu diperkirakan tewas ketika sedang tampil dalam program MMO stream dengan menggunakan avatar Zexkid. Kikouka menemukan tulisan di sebuah blog yang menceritakan kejadian aneh di suatu bar. Saat itu, bar sedang menayangkan program tersebut. Seseorang yang menyebut dirinya Dead Gun menembak ke layar dan tiba-tiba Zexkid terlihat kesakitan. Setelah diselidiki, perkiraan kejadian tersebut sama dengan gagal jantung yang dialami oleh Tamotsu. Kirito pun beranggapan kejadian itu adalah satu kebetulan. Namun Kikouka menyangkalnya karena ia menemukan kejadian yang lain yang serupa. Seirojo pun mengungkapkan alasan sesungguhnya memanggil Kirito menemuinya. Ia meminta bantuan Kirito masuk ke dalam Gun Gale Online dan mencari tahu sosok Dead Gun. Namun Kirito menolak karena game tersebut cukup sulit untuk dimainkan. Kikouka pun berkata ia tidak akan meminta bantuan Kirito secara cuma-cuma. Ia akan memberi bayaran besar kepada Kirito. Kikouka mengatakan Kirito tidak perlu menjadi pemain profesional.
Ia cukup masuk dan mengamati, setelah itu menyampaikan penilaiannya tentang Dead Gun. Kikoka menjelaskan atasannya sangat mengkhawatirkan kasus tersebut. Saat ini mereka sedang melakukan penelitian seberapa jauh teknologi full dive pada tubuh manusia. Kikoka perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum teknologi itu dibatasi karena kasus tersebut. Kirito memikirkan 4.000 nyawa yang hilang dalam game Sword Art Online. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang kehilangan nyawanya lagi di dunia virtual. Kembali ke masa kini, Kirito memanggil Asuna. Saat gadis itu menoleh, Kirito tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk mengatakan sesuatu. Asuna berkata, mereka harus datang ke tempat itu lagi dan mengajak Lies. Kirito pun setuju, mereka akan datang saat musim semi. Seorang avatar bernama Sinon bertarung mengalahkan monster di dalam game Gale Online. Ia cukup cerdik, membidik dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah pertarungan selesai, ia mendapatkan item senjata baru. Di area daratan tandus dalam game, beberapa pemain sedang berdiskusi mengalahkan musuh dan memberikan instruksi musuh telah terlihat. Mereka mengawasi musuh dari area tinggi dan menghitung jumlah yang akan mereka lawan. Saat itu, Sinon melihat sosok berjubah misterius. Ia mendapat firasat buruk tentang sosok tersebut. Sementara beberapa pemain membicarakan Dead Gun yang sedang ramai diperbincangkan. Sinon mengatakan pada Dan, dia yang akan menyerang sosok berjubah itu. Sementara yang lain menghancurkan pasukan di sekitarnya. Dan yang lainnya pun mulai bergerak mendekati musuh. Sementara Sinon tetap di tempat bersiap dengan senapannya. Sinon menembakkan serangan ke arah target. Tembakan tersebut pun berhasil mengenai salah satu prajurit, namun meleset mengenai sosok berjubah. Di bawah, Dan yang lainnya pun menyerbu dengan tembakan. Tiba-tiba Ginro disergap dari arah belakang dan dihujani tembakan. Sinon melihat Ginro tewas di dalam pertarungan. Ia berlari turun dan bergabung bersama Dan bersama para pasukan lain bersembunyi. Mereka menyadari lawan yang harus dihabisi ternyata cukup kuat. Saat itulah Dan melihat Sinon melompat ke arah serangan musuh dan menghujani mereka dengan tembakan. Setelah itu Sinon bergabung ke tempat persembunyian Dan yang lainnya dan memberitahu musuh ternyata menyewa tentara bayaran bernama Behemoth. Tentara itulah yang membunuh Ginro dan menyarankan mereka untuk log out dari game daripada harus terbunuh. Sinon pun marah dan tidak setuju dengan keputusan tersebut. Setidaknya jika harus mati di dalam game, mereka akan mati dalam keadaan berani. Sinon menginstruksikan strategi serangan kepada Dan yang lainnya. Mereka pun bersiap menyerang kembali. Di dalam pertarungan, Dan menerjang mereka dan terus menembak. Namun musuhnya sepertinya lebih kuat cuy. Serangan mereka pun akhirnya menghabisi Dan. Saat sebelum lenyap, Dan melemparkan bom ke arah musuh. Sinon memanfaatkan asap dari ledakan bom tersebut dan berlari ke arah bangunan tinggi. Ia bertekad akan menghabisi Behemoth. Setelah mendapatkan sudut bagus untuk melancarkan serangan, Sinon pun menembak. Namun Behemoth rupanya menyadari pergerakannya. Sinon pun dihujani tembakan bertubi-tubi. Ia melompat dan menghindari serangan. Saat jarak mereka cukup dekat, Sinon melesatkan tembakan ke tempat kepala Behemoth berada. Yendo. Behemoth pun terjatuh dan berhasil dikalahkan. Setelah itu, Sinon lockout dan kembali ke dunia nyata. Ia adalah seorang gadis bernama Asada Shino. Shino memikirkan pertarungan tersebut dan berpikir ia harus menjadi lebih kuat.
Sementara itu, Kirito dan Asuna ternyata sedang berada di game Alfheim Online. Di bawah Elizabeth, Celica, dan Leava baru aja menghabisi monster. Mereka mengejek pasangan itu yang selalu berduaan. Kirito mengatakan pada Asuna ada sesuatu hal yang ingin ia bicarakan. Suatu hari di dunia nyata, Asada Shino pergi berbelanja. Ia dipanggil dan dibawa ke sebuah gang sempit oleh dua orang teman sebayanya. Di sana, Endao menyuruh Shino memberikan uangnya. Saat itulah, Shinkawa datang dan berpura-pura membawa polisi. Endao dan gengnya pun kabur ketakutan. Shino berterima kasih karena Shinkawa menyelamatkannya. Shinkawa mengajak Shino ke kafe untuk menenangkan diri. Di sana mereka membicarakan turnamen Bullet of Bullet. Shina mengatakan dia akan ikut turnamen tersebut. Sementara Shinkawa memutuskan tidak ikut karena kemampuan bertarungnya dalam game tidak sehebat Shino. Setibanya di rumah, Shino membuka laci dan mengeluarkan pistol yang disimpannya. Tiba-tiba ia diterjang ingatan masa kecilnya. Saat itu, ia bersama ibunya sedang pergi ke kantor pos. Seorang perampok datang saat ibunya sedang mengantri. Perampok itu pun mengajar ibunya hingga jatuh sambil menodongkan pistol. Ia menyuruh para karyawan kantor pos memasukkan uang ke dalam tas yang ia bawa. Saat itulah Shino mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Ia pun menerjang perampok itu dan menggigit tangannya. Pistol itu pun terlepas dan berpindah ke tangan Shino. Ketika perampok itu menerjang Shino, secara tidak sadar ia telah melepaskan tembakan dan membunuh perampok itu. Kembali ke masa kini, Shino tiba-tiba berteriak dan gemetaran. Ia pun menjatuhkan pistol tersebut dan muntah-muntah. Ia memungut pistol dengan kain dan memasukkannya ke dalam laci. Shino meringkuk di atas kasur dan berusaha mengatasi traumanya. Sementara itu, setelah menceritakan kepada Asuna tentang Kikoka yang menyuruhnya menyelidiki Gun Gale Online, Kirito pun mendatangi Kementerian Biro Telekomunikasi dalam negeri tempat Kikoka bekerja. Di sana ia bertemu dengan Aki yang ditugasi mengawasi Kirito selama memasuki game. Setelah memasangkan sensor di tubuhnya, Kirito menggunakan Amusper dan memasuki permainan. Di tempat lain, rupanya Shino mengikuti permainan tersebut atas saran Shinkawa. Menurut Shinkawa, game tersebut akan membantu Shino mengatasi traumanya. Shino menyadari dirinya tidak takut saat memegang dan ditodong senjata di dalam game. Namun di dunia nyata ia masih belum bisa mengatasi trauma itu. Shino pun merasa jika ia bertambah kuat dan memenangkan turnamen, trauma tersebut pasti akan hilang. Ia berbaring di atas kasur dan menggunakan Amusper dan bersiap memasuki game. Setibanya di Gun Gale Online, Kirito bertemu dengan beberapa pemain yang mengiranya adalah seorang perempuan. せめてもうちょっとソルジャーっぽくさ。それなら4、いや5名が出す。撃ってくれ、ぜひ撃ってくれ。お、レアだね。それめったに出ないんだよ。あ、ねえお姉さん、2名がクレジットを出すからさ。とにかくまずは名前を売って。 Ia bertemu Shinon. Gadis itu juga mengenali Kirito sebagai perempuan. Kirito pun terpaksa berubah imut. Ia memberitahu Shinon dirinya mencari toko senjata dan kantor administrasi pusat. Shinon mengetahui Kirito adalah pemain baru. Ia pun dengan senang hati mengantar Kirito ke tempat tersebut. Di perjalanan, Shinon menanyakan alasan Kirito mendatangi kantor pusat. Kirito memberitahu dirinya berencana mendaftar turnamen Bullet of Bullet. Setelah sampai di toko senjata, Shinon menanyakan tipe serangan Kirito. Kirito memberitahu dirinya adalah pemain yang berfokus pada kecepatan dan kekuatan. Shinon memikirkan senjata yang cocok dengan karakter Kirito. Namun karena pemain baru, uang yang dimiliki Kirito pun tak cukup untuk membeli senjata assault rifle. Kirito melihat sebuah permainan yang terlihat menarik. Shinon menjelaskan jika berhasil menghindari semua tembakan dalam game itu, uang yang ada di dalamnya akan jadi milik pemenang. Saat itulah ada seorang pemain yang mencoba game tersebut. Shinon dan Kirito mendekat dan menonton. Pemain itu pun berlari dan menghindari serangan demi serangan. Namun ia berakhir kalah dan tertembak. Tiba-tiba Kirito maju dan mencoba permainan tersebut. Orang-orang yang menonton pun mengejek penampilan imutnya. Saat Kirito menekan perintah start, game pun dimulai. Kirito melesat cepat dan menghindari semua serangan dengan mulus. Ia pun memenangkan dan mendapatkan semua uang yang ada di permainan tersebut. Setelah itu Shimon mengajak Kirito kembali mencari senjata. Kirito tertarik dengan sebuah lightsaber. Ia pun memutuskan untuk membeli pedang tersebut. Saat Kirito mencoba pedangnya, Shinon merasa Kirito terlihat seperti ahli pedang.
Shinon menyarankan Kirito tetap membeli senapan dan beberapa item lain yang dibutuhkan. Shinon menanyakan apakah Kirito sudah pernah menembak secara langsung. Kirito menggeleng. Ia membawa Kirito ke arah latihan tembak. Kirito mencoba menembak sasaran yang ada di depannya, namun bidikanya meleset. Setelah keluar dari arena tersebut, Shinon menyadari waktu mendaftar turnamen hanya tinggal 10 menit aja cuy. Mereka berdua pun bergegas menuju kantor administrasi pusat. Setibanya di sana, Kirito dan Shinon akhirnya berhasil mengejar waktu dan mendaftar turnamen tersebut. Keduanya pun berada dalam satu babak. Shinon membawa Kirito masuk ke dalam arena turnamen. Di sana semua pemain berkumpul dan memamerkan senjatanya. Shinon mengajak Kirito ke ruang tunggu untuk memakai perlengkapan bertarung. Saat Shinon berganti pakaian, Kirito terkejut dan membuang wajahnya ke arah lain. Shinon melihat nama Kirito dan menyadari ternyata ia berjenis kelamin laki-laki. Shinon pun mengamuk dan menampar Kirito. Kirito pun terus mengikuti Shinon meminta dijelaskan terkait aturan turnamen itu. Namun Shinon masih marah dan menyuruh Kirito untuk berhenti mengikutinya. Tetapi pada akhirnya Shinon duduk dan memberitahu namanya sebelum menjelaskan aturan pertandingan. Ia menyuruh Kirito menang agar ia bisa mengalahkannya di final. Saat itulah Shinkawa yang menggunakan nama Spiegel dalam game muncul. Ia memberitahu kedatangannya untuk menyemangati Shinon. Spiegel menyapa Kirito dan memberitahu kalau Kirito adalah laki-laki. Beberapa saat kemudian, pengumuman pertandingan segera dimulai pun terdengar. Kirito turun dan bergabung bersama para pemain lain. Saat menghitung waktu berjalan mundur, ia menghilang memasuki arena pertandingan. Ketika itulah, Kirito sempat memikirkan kemungkinan Shinon adalah sosok Dead Gun itu sendiri. Di depannya, sebuah menu yang memuat informasi musuhnya pun muncul. Kirito lalu dipindahkan ke medan reruntuhan kuil kuno. Musuh yang ia lawan bernama Uemura. Setibanya di medan pertarungan, angin bertiup kencang. Uemura muncul dan langsung menghujani Kirito tembakan. Kirito melompat menghindari serangan demi serangan dan berlindung di balik tiang. Ia berkonsentrasi dan melacak posisi Uemura. Setelah menemukan musuhnya, Kirito maju menyerang. Uemura menyadari Kirito mengetahui posisinya. Ia kembali menghujani Kirito dengan ratusan tembakan laser. Kirito melompat sambil menghancurkan peluru tersebut dengan pedangnya. Ia mengambil kesempatan dan menembak Uemura. Saat ia berhasil mendekat, Kirito mengeluarkan pedang dan menebas Uemura hingga tewas. Kirito pun berhasil memenangkan pertarungan. Kirito lalu kembali ke titik awal dan mencari Shinon. Saat itulah sosok bertopeng tiba-tiba berdiri di belakangnya dan menanyakan apakah Kirito orang asli. Namun Kirito tidak memahami maksud dari perkataan itu. Sosok tersebut mengecek nama Kirito dan mengetahui kemampuan bertarungnya. Kirito merasa pernah melihat sosok itu. Ia terkejut saat menyadari sosok itu adalah mantan pemain SAO sama seperti dirinya. Sosok itu mengatakan ia tidak peduli Kirito orang asli atau bukan yang menggunakan nama tersebut. Suatu saat ia akan datang kembali dan membunuhnya. Saat sosok itu pergi, Kirito dilanda ketakutan yang hebat. Ia mengetahui lambang di tangan sosok itu adalah milik Serikat Laughing Convent di SAO. Kirito memikirkan kemungkinan di balik sosok itu dan mengingat pertempuran saat di SAO. Ia menyamakan suara rekaman yang ditunjukkan Kikoka dengan sosok suara itu. Kirito yakin itu adalah Dead Gun. Beberapa saat kemudian, Shinon muncul dan mengagetkannya. Namun gadis itu salah tangkap. Ia mengira Kirito gemetaran efek dari pertarungan. Kirito meraih tangan Shinon dan menghilang. Ia belum sempat mengatakan apapun. Babak kedua turnamen telah dimulai dan memindahkannya ke medan tempur. Kirito berusaha mengendalikan diri. Musuhnya telah melancarkan serangan. Ia pun berlari dan menerjang sosok tersebut. Kirito pun menghalau tembakan yang dilesatkan terus-menerus ke arahnya. Saat jarak cukup dekat, ia menebas musuh dan memenangkan pertarungan. Di tempat lain, Shinon, Spiegel dan beberapa pemain lainnya menyaksikan pertarungan tersebut dari layar.
Mereka terkejut dengan cara bertarung Kirito yang nekat. Setelah beberapa pertarungan, akhirnya final pun tiba. Kirito dan Shinon yang berhasil lolos ke babak tersebut. Setibanya di medan tempur, Shinon mencari tempat bersembunyi yang pas untuk melancarkan serangan. Saat itu ia melihat Kirito muncul melalui teropong di senapannya. Shinon membidik Kirito dan menyadari laki-laki itu tidak menghindar sama sekali. Shinon tak peduli, ia bertekad memenangkan turnamen tersebut. Ia melesatkan tembakan namun meleset. Shinon terus menebaki Kirito, namun semua serangannya terus meleset. Shinon berlari dan mengamuk di depan Kirito. Kirito mengatakan mereka akan melakukan duel cowboy. Ia melemparkan peluru dan mereka akan saling serang dalam jarak 10 meter. Shinon mengatakan mustahil Kirito dapat menghindari tembakan senapannya. Namun Shinon merasa Kirito tidak akan terkalahkan semudah itu. Kirito berjalan mundur dan bersiap melemparkan peluru. Saat peluru jatuh ke tanah, Shinon melepaskan tembakannya. Kirito menyalakan pedang dan menebas peluru yang ditembakkan Shinon ke arahnya. Kirito melesat dan menghilangkan jarak di antara keduanya. Ia menyuruh Shinon menyerah. Shinon tak berkutik melihat kehebatan bertarung Kirito. Ia ingin menjadi sehebat itu. Shinon mengatakan dalam pertarungan lainnya ia tidak akan kalah. Gadis itu pun membiarkan Kirito memenangkan pertarungan tersebut. Sementara itu di luar medan tempur, Deadgan rupanya menyaksikan pertarungan Kirito. Di suatu pagi saat sedang sarapan, rupanya Sugua mengetahui Kirito ikut dalam turnamen yang diadakan oleh game Gun Gale Online. Di kamar, Kirito melakukan video call bersama Asuna. Asuna meminta Kirito menceritakan tentang game yang dimainkannya. Ia menanyakan apakah Kirito butuh bantuan di game tersebut. Ia mewaspadai sosok Deadgan dan tidak berniat membiarkan Asuna masuk ke dalam permainan tersebut. Sementara itu di tempat lain, Shinkawa dan Shino pergi ke taman. Shino mengungkapkan kekesalannya terhadap Kirito. Shinkawa merasa Shino tidak setenang biasanya. Ia tiba-tiba memeluk Shino dan mengungkapkan perasaannya. Shino mendorong Shinkawa secara refleks. Ia pun meminta Shinkawa menunggunya sampai turnamen selesai. Di Kementerian Biro Telekomunikasi Dalam Negeri, Kirito menemui Aki. Ia menceritakan kegelisahannya. Kirito menyebut saat di SAO dia pernah membunuh 3 pemain yang menghabisi pemain lain. Namun ia tidak bisa mengingat ketiga pemain yang telah dibunuhnya. Kirito pun menganggap dirinya adalah monster. Aki mengatakan ia yakin Kirito harus melakukan itu untuk melindungi orang-orang yang berharga. Kirito pun tiba-tiba histeris. Aki menenangkan Kirito dan memberitahu suatu hari nanti Kirito pasti akan mengingat orang-orang tersebut. Sambil mengingatnya, Aki pun meminta Kirito tidak melupakan orang-orang yang telah dilindunginya. Kirito pun kembali tenang. Setelah memasang sensor di tubuhnya, Kirito berterima kasih kepada Aki. Ia pun memakai Amusphere dan masuk ke dalam game. Tak lama setelah itu, Shinon rupanya menyusul Kirito. Keduanya bersiap bertarung di turnamen utama. Kirito menatap layar yang memuat para informasi peserta turnamen. Ia yakin di luar turnamen sosok Deadgan sibuk menaikkan level menggunakan nama pemain lain agar tidak mencolok. Kirito bertekad akan menemukan sosok tersebut dan mengungkapkan kebenaran. Saat bertemu Shinon, Kirito meminta gadis itu bertukar informasi. Di tempat itu, para peserta turnamen berkumpul. Rupanya Kirito menjadi terkenal di kalangan pemain. Ia satu-satunya yang menggunakan pedang dan memenangkan semua pertarungan. Setelah mendengar Shinon menjelaskan aturan di turnamen utama, Kirito menanyakan peserta turnamen yang tidak diketahuinya. Shinon memberitahu 3 nama asing yaitu Pale Rider, Penembak X dan Starban. Kirito pun menduga Deadgan adalah salah satu dari mereka. Shinon meminta penjelasan Kirito atas sikap anehnya. Kirito menjelaskan seorang pemain yang mendatanginya. Ia menyebut pemain itu sebagai musuh dan pernah saling bunuh dalam suatu permainan. Shinon menduga Kirito adalah salah satu pemain yang berhasil selamat dari SAO. Namun tidak melanjutkan ucapannya, ia mengingatkan sebaiknya mereka bergegas menuju arena turnamen. Ketika para pemain diterjunkan ke medan tempur, pertarungan tersebut disiarkan langsung ke layar, sehingga para pemain lain dapat menyaksikan jalannya pertarungan. Di medan tempur, Shinon mengecek para pemain yang bertahan. Ia melihat Den dan beberapa nama lain. Shinon menahan diri agar tidak mengecek status Kirito dan kembali mencari musuh yang harus dihabisi. Shinon mengincar Den dan bersembunyi. Ia mengarahkan senjatanya dan bersiap untuk membidik. Tiba-tiba Kirito menghentikannya. Ia meminta Shinon membiarkannya dan mengamati pertarungan tersebut sampai selesai. Mereka berdua pun mengamati pertarungan itu menggunakan teropong. Pemain bernama Pale Rider melompat dan melancarkan serangan telak ke arah Dan. Dan pun berhasil dikalahkan. Tiba-tiba Pale Rider tergeletak. Ia menerima serangan di bahunya. Shinon dan Kirito pun merasa aneh. Mereka tidak melihat seorang pun yang menyerang Pale Rider. Shinon menyadari rupanya serangan yang ditembakkan ke Pale Rider adalah peluru pelumpuh. Kirito pun terkejut melihat Deadgan yang tiba-tiba berdiri di dekat Pale Rider.
Ia yakin Dead Gun lah yang menyerang Pale Rider. Sinon terkejut saat melihat senjata yang dibawa Dead Gun. Ia menyebutkan senjata itu bernama Silent Assassin. Sosok itu rupanya musuh yang sangat berbahaya. Ketika Dead Gun menodongkan senjatanya ke arah Pale Rider, Kirito menyuruh Sinon menembak sosok itu. Sementara itu, Asuna dan yang lainnya rupanya menonton turnamen yang diikuti Kirito di Alfheim Online. Di dalam game, Sinon melancarkan tembakan ke arah Dead Gun. Namun sosok itu berhasil mundur dan menghindar. Masaka. Dead Gun pun melepaskan tembakan ke arah Pale Rider. Serangan itu membuat Pale Rider kesakitan dan memutuskan koneksi. Kirito memberitahu sosok itu adalah Dead Gun. Orang yang terkena tembakannya di dalam game akan tewas di dunia nyata. Asuna merasa tidak asing dengan sosok Dead Gun. Tiba-tiba Clan menjatuhkan gelas. Ia mengatakan sosok itu adalah mantan anggota Logging Coven. Asuna pun merasa Kirito tidak akan baik-baik saja dalam game tersebut. Sinon dan Kirito pun melihat Dead Gun yang menghilang di balik batu. Ia menyuruh Kirito mengawasi area sekitar jembatan. Sinon mengecek keberadaan Dead Gun, namun sosok itu lenyap dan tidak terdeteksi oleh satelit. Kirito mengatakan ia akan membutuhkan Dead Gun. Ia menyuruh Sinon sebisa mungkin menjauh dari sosok tersebut. Saat Kirito pergi, Sinon mengejarnya. Ia menawarkan kerjasama menyingkirkan Dead Gun dari permainan. Tiba-tiba seorang pemain muncul dan menyerang mereka. Kirito menghalau semua tembakan dan meminta Sinon melindunginya. Ia menerjang sambil menghancurkan semua tembakan. Kirito menutup jarak dan menusukkan pedangnya. Pemain tersebut pun berhasil dikalahkan. Setelah itu, Kirito dan Sinon melanjutkan perjalanan menuju reruntuhan kota. Di Alfheim Online, Asuna mengatakan ia akan logout dan menemui Kikoka yang menugaskan Kirito ke dalam game itu. Sebelum pergi, ia meminta Yul untuk mengumpulkan informasi tentang Gangel Online. Setibanya di kota, Sinon mengecek satelit dan tidak menemukan keberadaan Dead Gun. Mereka memikirkan Dead Gun menggunakan nama lain. Sinon menyebutkan pemain dengan nama penembak X terlihat mencurigakan. Mereka pun mengincar pemain tersebut dan mulai bergerak. Saat Kiriko bergerak lebih dulu, Sinon tiba-tiba terjatuh dan tidak bisa bergerak. Ia menyadari peluru-peluru yang mengenai kakinya. Dead Gun pun muncul dan berjalan ke arah Sinon. Jika ia membunuh Sinon dan Kirito mengamuk, maka ia adalah seseorang yang diincarnya. Dead Gun pun menodongkan pistolnya ke arah Sinon. Sinon berusaha mengerahkan tangannya dan mengambil senjata. Namun, saat melihat senjata yang digunakan Dead Gun mirip dengan milik perampok yang ia bunuh di masa lalu, Sinon tidak berdaya. Ketika Dead Gun nyaris menembak Sinon, Kirito muncul dan melemparkan bom asap. Ia membawa Sinon untuk pergi dan kabur dengan motor. Dead Gun menaiki kuda dan mengejar. Kirito menyuruh Sinon untuk menembak, namun jari-jarinya tidak mau digerakkan untuk menarik pelatu. Sinon masih disergap trauma masa lalunya. Kirito mengarahkan tangannya dan membantu Sinon menarik pelatu. Sinon terkejut melihat Kirito yang tampak tenang. Tiba-tiba saja ia menemukan keberanian dan berhasil menembakkan serangan mengenai kuda yang dinaiki Dead Gun. Kuda tersebut pun meledak. Sosok itu berhenti mengejar Sinon dan Kirito. Kirito menghentikan motornya ketika mereka tiba di padang pasir. Sinon menunjuk sebuah gua di kejauhan. Mereka kemudian pergi ke sana dan memutuskan bersembunyi sementara waktu. Di dalam goa, Sinon memberitahu kemampuan menghilang yang dimiliki oleh Dead Gun disebut kamuflase. Di area padang pasir itu, setidaknya mereka aman. Dead Gun tidak bisa muncul secara tiba-tiba karena jejak karirnya pasti akan terlihat. Kirito memberitahu ternyata penembak X bukanlah Dead Gun. Nama sebenarnya adalah Musketeer X. Pemain itu adalah seorang wanita yang berhasil Kirito kalahkan. Ia mendapatkan bom asap yang digunakan untuk menyelamatkan Sinon dari pemain tersebut. Kirito menyuruh Sinon beristirahat di dalam gua. Sementara itu ia akan bersiap-siap pergi dan mencari Dead Gun. Kirito mengungkapkan ketakutannya melawan sosok tersebut. Namun ia bertekad untuk tidak mati karena akan ada banyak hal yang harus ia lindungi. Sinon menyarankan mereka sebaiknya tinggal di dalam gua saja sambil menunggu para pemain saling serang dan bunuh. Ketika peserta hanya menyisakan mereka, akan lebih mudah untuk memenangkan turnamen. Kirito bisa saja melakukan hal itu.
Namun sambil menunggu para pemain habis, itu artinya korban yang dibunuh Deadgun pun akan semakin banyak. Ia tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Lalu Shinon pun memutuskan untuk ikut bersama Kirito dan menghabisi Deadgun. Kirito mengatakan Shinon bisa saja terbunuh. Ia tak ingin Shinon mati karena kenangan gadis itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Shinon tiba-tiba menangis dan mengatakan, selama ini ia tak pernah menjadi bagian dari hidup siapapun. Kirito pun terdiam dan membiarkan gadis itu melupakan emosinya. Setelah cukup tenang, Shinon memberitahu Kirito ia pernah membunuh seseorang. Ia menceritakan kejadian di masa lalunya. Sejak saat itulah ia memiliki trauma setiap kali melihat senjata dan membayangkan wajah perampok yang dibunuhnya. Genggal online adalah pelariannya untuk mengatasi trauma tersebut. Shinon berpikir jika ia bisa menjadi kuat di game itu, maka ia akan mengatasi ketakutannya. Namun saat menghadapi Deadgun, ia menyadari dirinya ternyata sangat lemah dan takut akan mati. Kirito pun mengakui dirinya pernah juga melakukan hal yang sama saat di SAO. Ia memberitahu kemungkinan Deadgun adalah seseorang yang dibunuhnya di permainan tersebut. そのゲームのタイトルはソードアートオンライン。ある時奴らを牢獄に送るために大規模な討伐パーティーが組まれて、男はラフィン・コフィンっていう名前の殺人ギルドに所属していたレッドプレイヤーだ。じゃああなたはやっぱり。ああ、SAO サバイバーってやつだ。ものすごい混戦の中で俺はラフコフのメンバーを2人。情報が漏れてて、だから俺はここであいつと決着をつけなくちゃならない。あの男デスガンに会うまでは。じゃあデスガンは。なのに俺は自分のしたことを無理やり忘れてしまっていた。 Ia harus menghadapi dan menyelesaikan urusannya dengan Deadgun dalam permainan tersebut. Di dalam gua, Kirito dan Shinon terus memikirkan kemungkinan Deadgun dan serangan yang dilakukan. Menurut Kirito sangat tidak mungkin pembunuhan yang dilakukan di dalam game bisa membuat pemainnya terbunuh juga di dunia nyata. Mereka pun mencapai kesimpulan bahwa Deadgun adalah dua orang anggota mantan Laufin Coffin. Satu orang yang bertindak di dalam game dan seseorang lainnya menjadi algojo di dunia nyata. Ditambah saat seorang pemain masuk ke Genggal Online, tubuh aslinya bisa dikatakan kehilangan kesadaran. Dengan demikian, Deadgun yang berada di dunia nyata dengan dapat mudah melancarkan aksinya. Kirito memikirkan kemungkinan sosok itu menggunakan obat-obatan yang membuat seseorang mengalami gagal jantung. Keduanya pasti saling menynkronkan waktu pembunuhan agar terlihat mulus. Saat itu Kirito menanyakan apakah Shinon tinggal sendirian dan kondisi tempat tinggalnya. Kirito meminta Shinon untuk tenang. Ia memberitahu kemungkinan sosok Deadgun yang berada di dunia nyata saat ini mungkin sedang berada di kamar Shinon sambil menonton siaran turnamen. Ia menunggu tanda dari Deadgun yang berada di dalam game sambil bersiap melancarkan aksinya. Tiba-tiba peringatan peningkatan detak jantung Shinon pun muncul. Gadis itu mendadak kesulitan bernafas. Kirito meminta Shinon untuk tetap tenang. Ia mencegah gadis itu untuk lock out. Kirito meyakini Deadgun yang ada di dunia nyata masih berada di dalam kamar Shinon. Ia memeluk Shinon dan berkata, selama Deadgun yang berada di dalam game belum berhasil menembak Shinon, gadis itu masih akan aman. Sementara itu di Alfheim Online, Crashek yang dalam dunia nyata bernama Seijiro Kikoka datang menemui Asuna dan yang lain. Asuna menuntut penjelasan alasan Kikoka menyuruh Kirito masuk ke dalam game tersebut. Yui muncul dan ternyata sudah mendapatkan semua informasi. Ia menjelaskan semuanya kepada Asuna dan yang lainnya. Asuna memberitahu Deadgun adalah mantan anggota Laufin Coffin. Ia meminta Crashek mencari tahu siapa saja anggota lain Laufin Coffin yang selamat dan mencocokkannya dengan data para pemain Genggal Online. Crashek mengatakan hal tersebut sangat sulit dilakukan karena game tersebut dikelola oleh perusahaan asing. Leava yakin Kirito juga menyadari Deadgun adalah anggota dari Laufin Coffin yang selamat. Ia menceritakan beberapa hari lalu setelah keluar dari game, Kirito terlihat ketakutan. Kirito pasti berusaha menemukan identitas asli dari Deadgun untuk menghentikan sosok tersebut melakukan pembunuhan. Asuna melihat ke layar dan memperhatikan tanda pemain yang mati di dalam game semakin bertambah. Ia menanyakan tempat Kirito melakukan dive-in ke game. Sementara itu di dalam goa, Kirito mengatakan mereka harus menghabisi Deadgun yang berada di dalam game untuk menyelamatkan Shinon. Kirito menyusun rencana. Ketika ia dan Deadgun berhadapan, saat itulah Shinon harus menembak. Sebelum Kirito berjalan keluar goa, ia memberitahu nama Deadgun di dalam game tersebut adalah Starburn. Kirito mengecek peta dan menghitung pemain yang tersisa saat ini hanya 5 orang. Ia masuk kembali ke dalam goa dan memberitahu Shinon. Shinon menduga sambil mencari keberadaannya, Deadgun mengeliminasi para pemain satu persatu.
Shinon memberitahu saat ini yang menjadi ancaman mereka adalah pemain bernama Angin Kegelapan. Pemain itu adalah juara kedua dalam turnamen sebelumnya. Saat ini di dalam terminalnya hanya Kirito dan Angin Kegelapan yang terdeteksi. Pemain itulah yang pasti akan menargetkan Kirito dan akan segera menyerang. Kirito mengungkapkan keanehan jumlah pemain dan memikirkan kemungkinan jika Deadgun ternyata lebih dari 2 orang. Kirito memberitahu, seingatnya anggota Logging Coffin yang selamat dari SAO berjumlah 10 orang. Shinon pun terkejut jika memang kesemua anggota itu terlibat dalam pembunuhan tersebut. Beberapa saat kemudian, Shinon dan Kirito pun bersiap melancarkan serangan sesuai strategi. Shinon mencari tempat di bangunan tinggi dan mengawasi Kirito yang menjadi umpan melalui teropongnya. Dia memprediksi Angin Kegelapan akan datang dari arah barat, sementara Deadgun kemungkinan akan muncul dari arah timur. Kirito memejamkan matanya dan berkonsentrasi pada pergerakan yang bergerak mendekat. Ia menyadari kemunculan Angin Kegelapan dari arah barat daya. Ia akan mempercayakan Shinon menghabisi pemain tersebut. Sementara itu, dari kejauhan Shinon menangkap Angin Kegelapan melalui teropongnya. Namun, pergerakannya sangat cepat. Shinon memutuskan menunggu sebelum melesatkan tembakannya. Tiba-tiba, sebuah peluru dilesatkan. Kirito bergerak menghindar. Peluru tersebut memotong rambutnya dan menghancurkan sebuah pedang. Kirito berlari dan menghalau serangan demi serangan yang dilesatkan ke arahnya. Saat itulah, Shinon melepaskan tembakan dan berhasil menghabisi Angin Kegelapan. Shinon melihat Kirito yang menerjang ke arah Deadgun. Ia membidik dan melesatkan tembakan. Di saat yang sama, Deadgun pun melesatkan tembakan. Kedua peluru bersinggungan di udara. Peluru tersebut masing-masing menghancurkan senjata Shinon dan Deadgun. Kirito menerjangkan pedangnya ke arah Deadgun. Saat itulah sosok itu menahan serangan dan berbalik menyerang Kirito dengan pedangnya. Di saat yang sama, Asuna baru saja tiba di tempat Kirito melakukan dive-in. Tubuh Kirito berguncang hebat. Aki memberitahu nyawa Kirito aman, namun tiba-tiba detak jantungnya mengalami peningkatan. Ponsel Asuna tersambung dengan Yui. Yui memberitahu Asuna untuk menyalakan TV. Ia memutar siaran langsung turnamen. Rupanya reaksi tubuh Kirito karena Deadgun berhasil melukainya. Di dalam game, Deadgun memberitahu Kirito tidak akan pernah mengingat namanya. Sosok itu pun menerjang dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Kirito. Di kejauhan, Shinon melihat Kirito bertarung habis-habisan. Ia tak bisa hanya diam saja dan menonton. Saat Kirito terus menyerang Deadgun, ia berusaha menggali ingatannya tentang para anggota Logging Coffin. Kirito berguling menghindari serangan Deadgun. Tubuhnya pun tertebas oleh pedang Deadgun di mana-mana. Ia menolak menyerah dan menangkis serangan Deadgun. Kirito mengingat anggota Logging Coffin yang bermata merah. Ia pun berhasil menemukan nama tersebut. Kirito menyebut Deadgun dengan nama Zaza si mata merah. Sosok itu tiba-tiba berhenti menyerang dan terkejut. Ia tak menduga Kirito berhasil mengingat namanya. Di saat yang sama, Shinon membidik dada Deadgun. Kirito pun kembali mengayunkan pedangnya dan menebas sosok tersebut. Saat sosok itu berkamuflase, Kirito meraih tembakan di saku dan melesatkan tembakan. Ia mengakhiri pertarungan tersebut dengan tebasan pedangnya sekali lagi.
Deadgan pun berhasil dikalahkan. Sinon menghampiri Kirito. Kirito mengatakan rekan Deadgan yang berada di dunia nyata saat ini sudah pasti pergi. Jika Sinon lockout dari game sepertinya sudah aman. Namun untuk berjaga-jaga, Kirito akan meminta bantuan Kikoka untuk mengecek lokasi. Mereka pun saling memberitahu nama asli. Kirito mengatakan sebelum lockout mereka harus berduel hingga menyisahkan satu pemenang. Sinon memberitahu di turnamen sebelumnya ada 2 pemenang. Ia memberitahu Kirito ada bom kejutan dan memeluknya saat bom itu meledak. Kirito dan Sinon pun akhirnya dinobatkan menjadi pemenang turnamen tersebut. Sesaat setelah lockout, Kirito mengecek 2 pemain yang menjadi korban Deadgan adalah Pale Rider dan Geralt. Dugaannya benar, Deadgan tidak bergerak sendiri. Sementara itu setelah melepaskan ammo spare dan kembali ke dunia nyata, Sinon mengecek kondisi rumahnya yang ternyata tidak terkunci. Ia mengutuki kebodohannya. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Sinon melihat Shinkawa yang datang dan merasa lega. Shinkawa membawa kue dan ingin merayakan kemenangan Sinon. Ia mengungkapkan perasaannya sekali lagi dan memeluk Sinon. Gadis itu merasa aneh dengan sikap Shinkawa. Sinon berusaha melepaskan diri, namun Shinkawa tiba-tiba menyuntiknya. Shinkawa memperingatkan Sinon untuk tidak melawan. Gadis itu pun mengingat percakapannya dengan Kirito dan menyadari Shinkawa adalah Deadgan yang berada di dunia nyata. Shinkawa tertawa-tawa dan menikmati Sinon yang tidak berdaya. Ia memberitahu dirinya adalah tangan kanan dari Deadgan. Sinon berusaha melawan kesadarannya yang perlahan menghilang. Ia mendorong Shinkawa dan berlari ke pintu. Namun tenaganya tidak tersisa. Shinkawa dengan mudah menangkap Sinon. Saat itulah sesosok laki-laki tiba mendobrak pintu dan mengejar Shinkawa. Shinkawa mengetahui laki-laki itu adalah Kirito. Shinkawa berbalik dan mengejar Kirito. Ia mengamuk dan menyuntik dada Kirito. Saat itu Sinon berdiri dan memukul Shinkawa dengan radio hingga pingsan. Ia mengecek dada Kirito. Sinon menemukan benda kecil yang melindungi cairan suntikan yang tidak masuk ke dalam tubuhnya. Kirito menduga benda itu adalah elektroda yang dipasang untuk memantau detak jantungnya. Sinon pun lega, Kirito pun baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Kirito menjemput Sinon di sekolahnya dan membawanya menemui Kikoka. Kikoka menjelaskan hasil penyelidikan yang diperolehnya setelah menangkap Shinkawa dan saudaranya yang menjadi komplotan Deadgan. Kikoka memberitahu saat ini mereka masih mencari satu orang rekan Deadgan yang bernama Atsushi Kanamoto. Kikoka menyebut mereka semua adalah para mantan pemain SAO. Awalnya komplotan itu hanya berniat menyerang kesal karena atas ucapan Zexkid di salah satu program MMO stream. Namun kekesalan itu terus berlanjut. Mereka pun berniat melenyapkan para pemain teratas. Sinon bertanya apa yang terjadi kepada Shinkawa setelah ini. Kikoka memberitahu mereka akan direhabilitasi karena kesulitan membedakan dunia nyata dan virtual. Sinon meminta bantuan agar mereka menjenguk Shinkawa. Kikoka pergi setelah menyampaikan pesan dari Zaza si mata merah. Pesan tersebut bertuliskan permainan belum berakhir. Kirito tidak memiliki kekuatan untuk mengakhirinya. It's showtime. Setelah itu Kirito membawa Shinkawa menemui Asuna dan Elizabeth. Ia memperkenalkan Sinon kepada kedua temannya. Kirito memberitahu ia menceritakan masa lalu Sinon kepada Asuna dan Elizabeth. Sinon terkejut dan marah. Asuna mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu dengan Sinon. Seorang wanita yang bersama anak kecil yang berjalan ke arah Sinon. Mereka adalah ibu dan anak. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya adalah Sachie Osawa dan Mizue. Sachie memberitahukan bahwa dirinya adalah karyawan yang bekerja di kantor pos saat peristiwa perampokan itu terjadi. Sachie menceritakan saat perampokan tersebut ia sedang mengandung Mizue. Ia berterima kasih pada saat itu karena Sinon secara tidak langsung telah menyelamatkan dirinya dan anaknya. Kirie pun menyuruh Sinon berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan memikirkan di balik kejadian itu. Ternyata banyak orang-orang yang ia selamatkan. Suatu hari, Sugua memberitahu bahwa pedang Excalibur yang diincar Kirito di Alfheim Online telah ditemukan. Mereka pun berniat masuk ke game dan menjelaskan misi tersebut. Sugua menyarankan Kirito mengajak Sinon. Setelah menghubungi Asuna dan yang lainnya, mereka pun berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Leavo memanggil Tonki dan meminta makhluk itu mengantarkan mereka. Di perjalanan, mereka bertemu Ratu Telaga bernama Ord. Ord menceritakan, dahulu kala Jotunheim adalah daratan hijau subur seperti Alfheim. Namun suatu ketika Raja Trim yang menempati wilayah di bawah Jotunheim muncul, dan ia menancapkan Excalibur ke dalam danau Ord. Pedang tersebut pun memutus akar terdalam kehidupan. Detik itu juga berkah pohon dari Yggdrasil terputus dan membuat daratan Jotunheim membeku. Setelah itu pasukan raksasa salju Trim menyerang Jotunheim dan Niflheim secara besar-besaran. Mereka memenjarakan para raksasa bukit dan membangun kastil di atas sebongkahan es yang dulunya adalah danau Ord. Mereka pun menggulingkan Ratu Ord dan mulai berkuasa. Ratu Ord memberitahu Raja Trim berambisi untuk menenggelamkan Alfheim ke dalam salju dan mencapai puncak pohon kehidupan Yggdrasil.
Dia harus melakukan itu demi mendapatkan apel emas yang tumbuh di sana. Namun Raja Tim mulai kesal karena para pasukannya tidak mampu membunuh semua pelayan Ratu Ord. Mereka pun meminta bantuan para peri dengan iming-iming Excalibur sebagai hadiahnya. Meski sebenarnya Raja Trim tidak berniat memberikan pedang itu pada siapapun, saat pedang itu dilenyapkan dari Trihem, berkah pohon kehidupan pun akan kembali ke negeri itu. Kastil Raja Trihem pun akan meleleh dan hancur. Elizabeth menyadari hadiah pedang Excalibur itu adalah kebohongan. Ratu Ord memberitahu kemungkinan Trim akan memberikan pedang tiruannya, yaitu Caliburn. Saat itulah Raja Trim hampir mengirim semua raksasanya untuk membantu para peri menghancurkan pelayan Ratu Ord yang tersisa. Oleh sebab itu, pertahanan kastil itu pun melemah. Ratu Ord memberikan sebuah batu cahaya. Ia mengatakan saat semua cahaya di batu tersebut lenyap, artinya semua pelayannya telah dikalahkan. Ratu Ord meminta pertolongan kepada Kirito dan yang lainnya untuk mencabut Excalibur dan mengembalikan kejayaan negeri tersebut. なるほど。そのずるさこそがスリムの最も強力な武器なのです。おそらくスリムは見た目はエクスキャリバーとそっくりな妖精たちよ。スリムヘイムに侵入し、この石がすべて暗黒に染まれば、それは我らの眷属が狩り尽くされ、頼みましたよ、妖精たち。 Kirito dan yang lain akhirnya menerima misi tersebut. Mereka membuka pintu kastil dan melawan monster yang menjaga di lantai dasar. Setelah bekerja sama dan melancarkan serangan bertubi-tubi, monster benteng tersebut pun berhasil dikalahkan. Leava mengingatkan cahaya di batu semakin meredup. Mereka pun bergegas menghabisi monster yang menjaga lantai berikutnya. Di sebuah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang dikurung dalam penjara es. Kirito dan yang lain menduga itu adalah perangkap. Namun, Clan tidak tega membiarkan wanita tersebut sendirian di sana. Ia menghancurkan penjara es tersebut dan membuat wanita itu keluar. Kirito mengecek identitas pemain. Ia mengetahui nama wanita itu adalah Freja dan memiliki kekuatan tipe sihir seperti Asuna. Freja mengatakan dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari kastil. Ia harus mengambil harta karun keluarganya yang dicuri dari Raja Trim. Freya meminta Clan mengizinkannya bergabung dan masuk ke dalam ruangan Raja Trim. Mereka tiba di suatu ruangan dan membuka pintu tersebut. Ruangan itu dipenuhi oleh harta karun yang berkilau. Sesosok bayangan raksasa muncul dan berjalan mendekat. Sosok itu mengempaskan pukulan ke arah Kirito. Rupanya raksasa itulah yang bernama Raja Trim. Mereka pun bertarung melawan raksasa itu. Kirito dan yang lain telah melancarkan serangan secara terus-menerus. Namun persentase nyawa Raja Trim masih sangat banyak. Leava meningkatkan cahaya di batu tersebut hanya menyisakan beberapa titik. Kirito bingung, menggunakan skill apapun yang dimilikinya tidak akan cukup untuk mengalahkan Raja Trim. Freja menyuruh Kirito menemukan senjata yang berbentuk palu. Setelah mencari beberapa saat, senjata tersebut berhasil ditemukan. Ia memberikan palu tersebut kepada Freja. Tiba-tiba, Freja berubah menjadi Thor. Raja Trim mengamuk karena merasa ditipu. Thor pun menghantamkan palunya ke arah Trim dan melenyapkannya. 今こそあがってもらおうぞ。こいたないカニめ、よくわしをたばかってくれたな。許す。礼を言うぞ、妖精の剣士たちよ。 Setelah itu Thor memberikan item palu kepada Clan karena ia telah mengeluarkannya dari kurungan. Saat itulah kastil berguncang dan mulai runtuh. Leava menyadari misi tersebut ternyata belum selesai. Mereka pun kembali bergerak dan mencari pedang Excalibur. Yui memandu mereka ke tempat pedang tersebut tertancap. Setelah menemukannya, Kirito berusaha menarik pedang itu untuk keluar. Saat Excalibur berhasil tercabut, akar pohon Yggdrasil menjalari kastil tersebut dan mulai runtuh. Tonki muncul menyelamatkan mereka. Kirito merasa dirinya belum pantas memegang pedang tersebut. Ia melemparkan pedang itu ke kastil dan melompat ke Tonki. Sinon menyadari raut sedih di wajah Kirito. Ia memanah pedang itu dan menariknya. Sinon memberikan pedang tersebut kepada Kirito. Setelah es yang membeku mencair, pepohonan mulai tumbuh dan keindahan di negeri itu pun kembali.
Ratu Ord pun muncul dan berterima kasih pada Kirito dan teman-temannya yang memberikan Excalibur kepada Kirito dengan hadiah atas misi tersebut. Pada tanggal 20 Desember 2025, Kirito dan Asuna berkencan di kafe milik Agil. Ketika mereka mulai berbicara tentang rumah lama mereka di Aincrad, Andre memberitahu mereka tentang isi pembaruan Alfheim Online yang akan datang, termasuk pengenalan lantai 21-30 Aincrad baru. Pada malam Natal saat pembaruan berlangsung, Asuna menantang bus lantai 21 dengan harapan bahwa rumah lama mereka di lantai 22 masih ada. Setelah pertempuran sengit, Asuna dan yang lainnya pun berhasil mencapai lantai 22. Di sana Asuna dan Kiryu bergegas ke tempat rumah lama mereka dan membelinya lagi. Pada tanggal 6 Januari 2026, Asuna, Leaval, Elisabeth, dan Silika sedang mengerjakan PR di rumah Asuna dan Kirito. Sementara itu Kirito sudah tertidur di kursi goyang dengan Pina dan Yui di atasnya. Saat aura ngantuk Kirito nular ke yang lain, Asuna membuat teh dan gadis-gadis melangkah keluar rumah. Elisabeth bertanya apakah Asuna pernah mendengar cerita tentang Zekan. Karena Asuna pergi selama tahun baru dan tidak memiliki akses ke internet, tidak akan mengetahui apa itu Zekan. Dia tidak mengetahui apa itu Zekan. Elisabeth menjelaskan Zekan adalah seorang pemain di lantai 24 yang kekuatannya dikonversi dari game lain, sehingga kemampuan bertarungnya jauh di atas rata-rata meski masih pemain baru. Elisabeth dan Leava pernah mencoba bertarung melawan Zekan, namun mereka semua dikalahkan. Silika menjelaskan Zekan akan terus menantang pemain bertarung 1 lawan 1 dengannya. Jika Zekan berhasil dikalahkan, pemenang pertarungan itu akan mendapatkan skill pedang original yang memiliki 11 kombinasi serangan. Leava menceritakan Kirito juga pernah mencoba melawan Zekan, namun kalah. Sebelum Zekan mengalahkan Kirito, Leava ingat keduanya berbenturan serangan dan seperti membahas sesuatu. Setelah itu mereka saling melebarkan jarak dan Kirito tidak bisa melihat serangan pamungkas Zekan. Kirito pun memutuskan ia akan bertarung melawan Zekan dan menanyai apa yang ia bahas bersama Kirito. Setelah lockout dari game, Asuna menemui ibunya yang sudah menunggu di ruangan makan. Wanita itu mengungkapkan rencana yang memindahkan Asuna ke sekolah khusus dan memanggil guru les privat. Wanita itu rupanya tidak menyukai Asuna yang masih sering pergi ke dunia game dan bermain-main. Asuna membahas laki-laki bernama Yuya yang ia temui beberapa hari lalu. Ibunya mengatakan jika Asuna menikahi Yuya, masa depannya akan terjamin. Asuna menyebut Nobuyuki, laki-laki yang dipilihkan ayahnya itu hampir membuat bangkrut perusahaan. Asuna mengatakan dirinya akan memilih pasangannya sendiri. Ibunya memberitahu, selama laki-laki yang dipilih Asuna bukan Kirito, ia mungkin bisa mempertimbangkannya. Asuna pun terkejut, ternyata ibunya mencari tahu tentang Kirito, yang meninggalkan meja makan dan mengunci diri di kamar. Beberapa saat kemudian, Asuna login game dan mendapati Kirito ternyata sudah menunggunya. Ia menanyakan apa yang ditanyakan Kirito saat bertarung melawan Zekan. Kirito memberitahu, ketika itu ia mengonfirmasi Zekan benar-benar hidup dan menyatu dengan dunia tersebut. Zekan hanya bisa tersenyum tanpa menjawab dan menyerang Kirito dengan kecepatan di luar nalar. Saat itulah mereka melihat orang-orang yang terbang ke lantai 24. Rupanya pertarungan melawan Zekan segera dimulai. Setibanya di sana, seorang pemain baru saja dikalahkan oleh Zekan. Asuna terkejut saat mengetahui Zekan adalah seorang perempuan. Ketika Zekan menanyakan penantang lain, Elisabeth mendorong Asuna untuk maju. Asuna menerima permintaan duel tersebut. Ia mengetahui nama Zekan yang sebenarnya ternyata adalah Yuki. Asuna menarik nafas dan maju menyerang Yuki. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Asuna berkali-kali coba menusukkan pedangnya ke arah Yuki, namun serangannya ditepis berkali-kali. Yuki pun maju dan membela serangan. Ia berhasil melukai Asuna. Asuna mengambil jarak dan bersiap melancarkan serangan. Keduanya pun kembali bertarung dengan kecepatan yang luar biasa. Yuki mengeluarkan skill pedang original dan bersiap menghabisi Asuna.
Namun tiba-tiba serangan itu dihentikan. Yuki menyudahi pertarungan itu dan menyebut dia memilih Asuna. Asuna pun menerima jabat tangan gesekan. Gadis itu tiba-tiba membawanya terbang ke langit. Di sana Yuki memohon Asuna untuk membantunya. Yuki membawa Asuna menemui anggota serikatnya yang bernama Sleeping Knights. Kelompok itu beranggotakan 7 orang. Mereka meminta bantuan Asuna untuk membantu mengalahkan bos di lantai tersebut. Salah satu anggota serikat yang bernama Suine mengatakan, mereka hanya bisa bertarung sampai musim semi sebelum serikat dibubarkan. Karena para anggota mulai sibuk dengan kehidupan di dunia nyata. Para anggota serikat sepakat, misi terakhir mereka adalah mengalahkan bos agar nama anggota terukir di prasasti kesatria yang ada di lantai pertama. Asuna mempertimbangkan permintaan itu sesaat dan bersedia membantu serikat tersebut. Keesokan harinya, mereka berkumpul di tempat yang sama. Asuna menjelaskan strateginya untuk mengalahkan bos. Ia mengajak anggota serikat untuk mengintip bos dan mengecek seberapa kuat musuh yang harus mereka kalahkan. Saat sebelum memasuki ruangan bos, mereka bertemu dengan beberapa kelompok yang terlihat mencurigakan. Ketika bos muncul, Asuna dan yang lain bersiap menyerang. Namun bos di ruangan tersebut ternyata sangatlah kuat. Mereka pun harus keluar dari ruangan dan menerima kekalahan. Asuna tiba-tiba mengumpulkan mereka. Ia memberitahu sekelompok orang yang mereka temui sebelum memasuki ruangan bos adalah mata-mata serikat perburuan bos. Mereka mengirim seekor tokek dan mengumpulkan informasi terkait bos yang ada di ruangan itu. Dengan demikian, mereka dapat mempelajari serangan serta strategi jitu untuk mengalahkan si bos. Asuna menginstruksikan anggota serikat Sleeping Knights untuk kembali masuk. Sebelum mata-mata serikat itu mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyerbu bos yang seharusnya mereka kalahkan. Setibanya di dalam, rupanya anggota serikat telah berdatangan. Asuna maju dan mencoba meminta izin lewat. Namun seseorang dari mereka mengatakan kelompoknya lah yang akan menghabisi bos di lantai tersebut. Yuki maju dan menantang mereka. Ia mengatakan ada beberapa hal yang bisa disampaikan lewat pertarungan. Asuna pun mengeluarkan pedangnya dan berdiri di samping Yui. Namun para anggota serikat terus berdatangan. Dilihat dari jumlah, mereka jelas kalah telak. Namun Yuki dan Asuma tidak berniat mundur. Saat itu Kirito melompat dan bergabung bersama Yuki dan Asuna. Asuna terkejut melihat kedatangan Kirito, Clan dan teman-teman lainnya. Kirito menghancurkan serangan yang dilancarkan ke arahnya. Mereka pun mulai bertarung dengan sengit. 陣形を整えろ。どんな高速魔法も対物ライフルの弾丸よりは遅いからな。Setelah para anggota serikat berhasil dikalahkan, Kirito menyuruh Asuna dan Yuki bergegas masuk ke ruangan bos. Di dalam ruangan, beberapa saat kemudian bos muncul. Mereka pun mulai melesat dan mengerjakan serangan secara bertubi-tubi. Asuna menemukan titik kelemahan si bos. Ia memberitahu para anggota serikat untuk mengincar permata di antara kedua lehernya. Tanpa membuang waktu lagi, Yuki pun melompat dan menusuk sekuat tenaga ke titik tersebut. Bos pun berhasil dikalahkan. Setelah keluar dari pertarungan, mereka mengadakan pesta kemenangan di rumah Asuna. Rupanya Kirito telah menyiapkan hidangan di rumahnya. Setelah selesai makan, Asuna mengingatkan tentang prasasti yang ada di lantai awal. Setibanya di sana, mereka sangat senang begitu menemukan nama anggota serikat di prasasti. Asuna mengajak mereka berfoto bersama. Yuki tiba-tiba menangis dan tanpa mengatakan apapun, ia pun lock out dari game. Setelah itu, 3 hari berturut-turut Asuna menyadari Yuki sama sekali tidak muncul di dalam game. Ia menemui Kirito di atap sekolah. Kirito memberinya sebuah alamat dan mengatakan kemungkinan Yuki ada di suatu tempat. Asuna mendatangi sebuah rumah sakit dan bertemu dengan seorang dokter bernama Kurasashi. Kurasashi membawa Asuna ke ruangan tempat Yuki dirawat. Ia memberitahu bahwa Yuki menderita AIDS. Saat dilahirkan kondisi Yuki tidak baik. Ia menerima transfusi darah yang ternyata mengandung virus tersebut. Sejak kecil Yuki berjuang melawan penyakitnya. Hingga pada suatu ketika daya tahan tubuhnya menurun drastis. Yuki akhirnya pun bersedia menjadi percobaan Medico Boyet. Dengan metode itu, ia dapat bertahan hidup meski dalam dunia virtual. Kurasashi memberitahu, selama 3 tahun terakhir, Yuki terus hidup dengan full dive. Tiba-tiba, suara Yuki terdengar. Ia menyuruh Asuna login dan ingin menunggunya di tempat mereka pertama kali bertemu. Kurasaki menunjuk sebuah ruangan yang memiliki atmosfer.
Asuna pun bergegas masuk ke ruangan tersebut dan masuk ke game menemui Yuki. Setibanya di sana, Yuki menceritakan banyak hal tentang serikatnya. Ia mengatakan semua yang dilakukan Asuna untuknya sudah lebih dari cukup. Asuna menanyakan tempat lain yang ingin Yuki kunjungi. Gadis itu pun menyebut dirinya ingin pergi ke sekolah. Yuki pun tersadar dan menyuruh Asuna melupakan ucapannya. Ia menyadari hal itu sangat mustahil. Tiba-tiba Asuna mengatakan ia bisa membawa Yuki ke sekolah. Rupanya Kirito membantu memproyeksikan Yuki ke dalam kamera yang dipasang ke pundak Asuna. Setelah semua persiapan selesai, Asuna mengajak Yuki keliling sekolah. Ia memperkenalkan Yuki kepada guru dan teman-temannya. Asuna mengajak Yuki mengikuti pelajaran di kelas. Setelah itu, Asuna menanyakan tempat lain yang ingin dikunjungi Yuki. Gadis itu membawa Asuna ke rumah lamanya. Yuki merekam ingatan lamanya di rumah itu dan menceritakan kepada Asuna. Saat hari beranjak malam, Asuna pulang dan menemui ibunya. Ia meminta ibunya pergi melihat dunia game yang selama ini ia cintai. Ibunya bersedia membiarkan Asuna dan memakaikan Amusper. Asuna bergegas ke kamarnya dan menyusul ibunya ke game. Keduanya tiba di rumah Asuna. Gadis itu pun menunjukkan pemandangan bersalju yang ada di belakang rumah. Asuna mengatakan ia menyukai suasana rumah itu karena mengingatkannya pada rumah kakeknya di desa. Asuna menceritakan hal yang ia lewati bersama kakek di rumah tersebut. Sementara ibunya pergi ke kota untuk mengejar cita-cita. Tiba-tiba ibunya menangis. Asuna mengatakan di dunia ini orang-orang tidak bisa menutupi perasaannya. Ini この世界では涙は隠せないのよ。泣きたくなった時は誰も我慢できないの。母さん、ちょっと何これ。Saat hari telah pagi, Asuna menemui ibunya. Ibunya membatalkan rencana kepindahan sekolah Asuna. Ia menyuruh Asuna meningkatkan nilainya di semester depan dan bersiap untuk masuk ke universitas. Ibunya mengatakan untuk mendukung seseorang ia haruslah menjadi kuat. Beberapa hari kemudian Asuna menerima email dari Kurasashi. Dokter itu menyuruh Asuna datang ke rumah sakit karena kondisi Yuki kritis. Setibanya di rumah sakit, Kurasashi menjelaskan beberapa saat lalu jantung Yuki sempat berhenti berdetak. Asuna meminta Kurasashi memakaikan Mediku Boyet, sementara ia berlari ke ruangan sebelah dan menggunakan Amusper. Di dunia game, rupanya Yuki telah menunggu Asuna. Yuki menghancurkan pohon besar di belakangnya dan memberikan skill pedang original itu kepada Asuna. Tiba-tiba Yuki terjatuh. Asuna memeluk gadis itu. Anggota serikat Sleeping Neck pun berkumpul. Beberapa saat kemudian Kirito dan semuanya pergi di negeri tersebut berkumpul. Asuna mengatakan mereka semua datang untuk memberi penghormatan terakhir pada pemain terkuat di Alfheim. Sesaat sebelum Yuki pergi, Asuna berjanji suatu saat mereka akan bertemu lagi di dunia yang lebih baik. Yuki, あなたはこの世界に降り立った最強の剣士。何も生み出すことも与えることもせず。嬉しい。僕、嬉しいよ。絶対にまた巡り合うから。その時には教えてね。私は必ずもう一度あなたと出会う。Di dunia nyata saat pemakaman Yuki digelar, Asuna duduk di sebuah bangku. Seorang wanita bernama Ansiun menghampirinya. Asuna mengetahui wanita itu adalah Suine dalam game. Rupanya, anggota serikat Sleeping Neck adalah sekumpulan pemain yang menderita sakit parah. Siun memberitahu bahwa sebelumnya ia menderita leukemia dan telah berjuang melewati pengobatan untuk bertahan. Hingga pada suatu ketika saat ia merasa ingin menyerah, dokter datang dan mengobati Suin yang dinyatakan sembuh. Saat itu Kirito dan Kikoka datang menemui mereka. Kikoka memberitahu Mediku Boyet adalah yang digunakan Yuki akan mulai digunakan untuk para pasien lain juga. Yuki adalah orang yang paling berjasa dalam uji coba alat tersebut. Ketika Kikoka menyebutkan nama Renko Kojiro adalah orang yang memberikan rancangan awal Mediku Boyet, Kirito terkejut. Ia memberitahu orang itu adalah yang mereka kenal sebagai Akihiko Kayaba. Dan film pun usai sampai di sini coy.
Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya biar lebih afdol. Setelah menonton Sword Art Online Season 2 ini, cuma mau bilang sebenarnya anime ini bagus. Namun menurut Mimin Season 2-nya ini kudu cukup kelar sampai episode 12 aja. Karena setelah itu ceritanya gak jelas mau kemana fokusnya. Jadi agak disayangkan. Meski begitu bisa tetap dinikmati lah. Oke lah, tapi segini aja pembahasan video kali ini cuy. Karena Mimin udah ngos-ngosan banget nih. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin kegirangan. Dan tentunya Mimin semakin semangat untuk menghibur kalian semua yang ada di sini. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.